Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Firman edisi kelima pada malam hari ini. Mari kita membaca Ester 4 ayat 14b. Sebab, sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Salah satu cara saya mengisi masa karantina COVID-19 ini adalah menikmati series drama Korea. Dan di salah satu series yang saya ikuti, saya mendapatkan sebuah kutipan perkataan yang konon diambil dari pepatah India. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Kereta yang salah terkadang membawamu ke stasiun yang tepat untuk melanjutkan perjalanan hidupmu berikutnya. Jika kita merenungkan kutipan tersebut di atas dalam koridor rohani, maka sebagai seorang percaya kita mengimani bahwa tidak ada suatu kebetulan dalam hidup ini. Semua yang kita jalani dan hadapi adalah atas seizin dan kehendak Allah bagi kita, yang kemudian kita percayai sebagai sebuah perkenanan Allah untuk kebaikan kita. Adalah bukan suatu kebetulan ketika Ester mendapatkan belas kasih raja untuk menduduki tahta kerajaan sebagai seorang ratu. Ketika Ratu Wasti telah lengser oleh karena kesalahannya di mata Raja Ahasiweros. Padahal Ester adalah seorang berkebangsaan Yahudi yang merupakan bangsa buangan di masa itu. Akan tetapi perkenanan raja memilihnya menjadi jalan terbuka untuk menolong bangsa Yahudi kala itu. Jika kita melihat cerita dalam kitab Ester ini, maka kita akan menyaksikan bagaimana Ester dipakai oleh Allah, menyingkapkan kebenaran atas kejahatan Haman, dan membukakan jalan bagi karir Mordekai, pengasuhnya. Yang kemudian duet Ester dan Mordekai ini menjadi jalan pertolongan bagi bangsa Yahudi, sehingga dibatalkannya semua rancangan kejahatan yang telah dibuat Haman untuk bangsa itu. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kita merasa kita berada pada suatu keadaan di mana menurut kita seharusnya kita tidak berada pada kondisi tersebut? Pernahkah kita memikirkan jika Allah mengizinkan kita berada dalam keadaan kita saat ini, rancangan apa yang Allah titipkan untuk kita kerjakan baginya dan bagi sesama kita? Dalam situasi akhir-akhir ini, peranan apakah yang Allah titipkan bagi saudara dan saya? Mordekai kah? Ester kah? Raja Ahasiweros kah? Atau kita memilih menjadi Haman yang dipenuhi dengan ketamakan dan egoisme? Apakah yang bisa kita kerjakan dalam keadaan saat ini? Apakah kita memilih untuk Tuhan pakai menjadi jalan pembebasan bagi kesesakan saudara dan saudari kita yang terkena dampak langsung atas pandemi ini? Ataukah kita memilih memikirkan kesejahteraan diri kita saja? Apakah kita pun di dalam keadaan yang tidak juga nyaman seperti pekerjaan Mordekai sebelumnya, bersedia untuk tetap melakukan bagian kita dengan tekun dan kasih demi memberikan dampak baik bagi bangsanya? Mari pikirkanlah. Siapa tahu untuk saat-saat seperti inilah, Tuhan Allah menitipkan jabatan kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Tuhan menitipkan materi yang kita terima, menitipkan ketangguhan iman dan kepercayaan kita kepadanya, menitipkan kesehatan dan kekuatan untuk menopang yang lain. Maka hendaklah kita menjadi Ester-Ester, Mordekai-Mordekai masa kini, yang menjadi alat di tangan Tuhan membawa kebaikan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.